kenalin, aku Najwa Karima. Di sini aku akan mempresentasikan suatu jurnal bersama temanku. Tapi mana ya temanku? Hai, aku di sini. Kenalin, nama aku Sifri Aini. Di sini aku bersama temanku di sana akan mempresentasikan jurnal yang berjudul. Tapi presentasi kali ini beda. Yuk simak presentasi kami. Wow, pakaian kita udah beda kan? Di presentasi kali ini aku sebagai dokter dan temanku sebagai Perawat yang akan menjelaskan sistem AI. Yuk langsung ke ruangan dokter. Bayangkan seorang dokter harus mengecek ribuan foto untuk mengetahui apakah pasien terkena penyakit diabetes atau tidak. Sedangkan jumlah dokter spesialis hanya terbatas. Sementara itu, jumlah pasien semakin banyak. Dan juga, waktu pemeriksaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jurnal ini bikin sistem AI yang bisa melihat foto retina dan otomatis mendeteksi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak. Di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Salah satunya adalah retinopati diabetik. Apa sih retinopati diabetik itu? Retinopati diabetik adalah kerusakan pada retina mata akibat kadar gula darah yang tinggi. Jika tidak dideteksi lebih awal, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Berikut contoh foto perbedaan retina normal dan juga retinopati diabetik. Seperti di gambar 1, yaitu retinopati diabetik. Nah, retinopati diabetik ini pembuluh darahnya bocor, muncul bercak-bercak, juga warnanya berubah dan teksturnya berubah. Nah, gambar kedua adalah contoh dari retina normal. Berikut alur penelitian. Yang pertama yaitu input gambar retina, memasukkan citra retina normal dan retina penderita diabetes ke sistem. Selanjutnya yaitu preprocessing citra, memperbaiki kualitas gambar dengan grayscale, cropping, resizing, CLAHE, dan Gaussian blur agar lebih jelas dan mudah dianalisis. Yang ketiga yaitu ekstraksi fitur menggunakan GLCM, mengambil ciri tekstur citra seperti kontras, correction, energi, dan homogeneity. Yang keempat yaitu klasifikasi menggunakan SVM, mengelompokkan citra menjadi retina normal atau diabetes berdasarkan fitur yang diperoleh. Yang terakhir yaitu evaluasi model, mengukur performa sistem menggunakan accuracy, precision, recall, dan advanced score. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, kita perlu mengumpulkan datasetnya terlebih dahulu. Dataset yang digunakan berupa citra fundus retina yang diperoleh dari Kaggle. Dataset terdiri dari dua kelas, yaitu retina normal dan retina diabetes. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail sistemnya, yaitu tahap preprocessing. Yang pertama ada grayscale. Gambar retina diubah menjadi grayscale atau hitam putih. Tujuannya agar komputer lebih fokus membaca tekstur gambar dan proses komputasi menjadi lebih ringan. Kemudian dilakukan cropping retina. Cropping digunakan untuk memfokuskan gambar hanya pada bagian retina dan menghilangkan background hitam yang tidak diperlukan. Nah, dan yang ketiga ada resize. Nah, resize ini gambarnya diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel. Tujuannya agar seluruh gambar memiliki ukuran yang sama. Nah, dan yang keempat ada CLAHE. Nah, di mana dilakukan peningkatan kontras menggunakan metode CLAHE. Nah, CLAHE ini membantu memperjelas detail retina dan pembuluh darah. Selanjutnya ada Gaussian blur. Nah, Gaussian blur ini digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan pada gambar. Hasilnya gambar menjadi lebih halus tanpa menghilangkan struktur penting retina. Lanjut, GLCM. Ekstraksi fitur GLCM. Setelah preprocessing selesai, tahap berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM. Apa itu GLCM? GLCM adalah metode yang digunakan untuk membaca tekstur gambar karena pada penderita diabetes memiliki tekstur yang berbeda dibanding retina normal. Penjelasan fitur GLCM. Yang pertama,
Kontras digunakan untuk mengukur perbedaan intensitas antar piksel pada gambar retina. Yang kedua ada dissimilarity. Dissimilarity ini digunakan untuk melihat tingkat ketidaksamaan tekstur. Nah, yang ketiga ada homogeneity, digunakan untuk melihat tingkat keseragaman tekstur retina. Yang keempat ada energi. Energi ini digunakan untuk mengukur kekuatan pada tekstur yang berulang. Yang kelima ada correlation. Correlation ini digunakan untuk melihat hubungan antar piksel pada gambar. ASM. ASM ini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakteraturan tekstur pada retina. Berikut hasil ekstraksi fitur GLCM. Bisa dilihat pada tabel ini. Next, SVM, yaitu Super Vector Machine. SVM adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk memisahkan retina normal dan retina diabetes dengan mencari garis pembatas terbaik menggunakan kernel RBF, mencari hyperlane terbaik. Nah, yang terakhir adalah hasil evaluasi model. Bisa dilihat pada tabel ini ada label, precision, recall, F1 store, dan juga support. Hai, balik lagi dengan aku. Nah, di sini aku akan menunjukkan tampilan dari aplikasi antarmukanya. Dari tampilan awal hingga penguploadan foto retina dan juga hasil klasifikasi dari foto retina yang sudah diupload tadi. Nah, di sini terjawab bahwa retina seseorang ini mengidap penyakit diabetes. Jadi kesimpulannya, sistem GLCM dan SVM berhasil digunakan untuk mendeteksi diabetes melalui citra retina dengan akurasi mencapai 96%, sehingga berpotensi membantu deteksi dini berbasis AI. Sekian dari presentasi kali ini dan semoga bermanfaat ya. Dah.